Selamat datang di channel G4 Sukun Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan soal PAS kelas 5 semester 1 tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, Pak Tri akan membahas kisi-kisi soal latihan untuk PAS tema 4 kelas 5 semester 1. Kita mulai dari mata pelajaran PPKN. Pada muatan PPKN, kisi-kisi nomor 1, disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menentukan cara pengambilan keputusan bersama yang benar. Sedangkan soal nomor 2, disajikan 4 pilihan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk kegiatan yang merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bentuk soalnya seperti ini. Yang pertama, suatu hari kelas 5 SDN Sukamaju 2 akan pergi studi wisata. Namun beberapa lokasi masih belum ditentukan karena banyak siswa yang tidak setuju tentang tujuan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat adalah, pengambilan keputusannya pasti dengan voting. Maka jawabannya adalah yang A. Soal yang nomor 2, disajikan 4 gambar. Jadi besok ada soal 4 gambar gitu ya. Disuruh kita memilih bentuk kewajiban warga masyarakat. Maka jawaban yang paling tepat bisa B, bisa D. Tapi yang paling tepat sebagai masyarakat yaitu yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Kisi-kisinya, disajikan sebuah penggalan teks, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak diterapkan di masyarakat. Untuk soal nomor 4, disajikan tabel tentang macam-macam kegiatan, siswa dapat memilih kegiatan yang termasuk bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya seperti ini. Ridwan akan bekerja kelompok pada hari Jumat untuk tugas hari Senin. Namun ia memutuskan tidak ikut karena lebih memilih liburan bersama keluarganya. Akibat dari tindakan Ridwan, nah ini berarti tindakan tidak bertanggung jawab ya, tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Yang terjadi yaitu pasti dia akan dikucilkan teman-temannya. Maka jawabannya yang D. Soal yang keempat, ada tabel, disajikan tabel, ada kegiatan, anak-anak diminta memilih yang termasuk kegiatan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Maka kalau kita lihat di sini, yang tepat adalah nomor 3 dan 4. Jawabannya itu yang C. Aturan penggunaan seragam dan piket. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 5 dan 6. Kisi-kisinya, disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab. Makna tanggung jawab ya. Kemudian nomor 6, disajikan penggalan teks, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga sekolah. Bentuk soalnya seperti ini. Ada gambar, kemudian diminta untuk mencari makna dari gambar ini. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa makna tanggung jawab adalah menyelesaikan kewajiban. Jadi makna tanggung jawab adalah menyelesaikan kewajiban secara, iya, jawabannya itu bersungguh-sungguh. Jadi makna kewajiban adalah, makna tanggung jawab adalah menyelesaikan kewajiban secara sungguh-sungguh. Kemudian nomor 6, Parmin setiap hari datang ke sekolah kesiangan. Gerbang sekolah selalu ditutup dan sering dihukum. Jadi dia sering dihukum ya karena datangnya kesiangan. Dari teks tersebut, salah satu tanggung jawab siswa di sekolah adalah, yaitu tidak boleh datang terlambat atau datang ke sekolah harus tepat waktu. Selanjutnya untuk nomor 7, poin nomor 7. Kisi-kisinya, disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menyebutkan 3 contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab kamu sebagai siswa di masyarakat. Bentuk soalnya, tuliskan 3 contoh bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jawabannya bisa, yang pertama menjaga ketertiban lingkungan kampung. Kalau masyarakat ya, jadi nggak boleh bikin keributan, nggak boleh bikin onar di kampung. Yang kedua, bisa membantu kerja bakti sesuai kemampuan. Jadi nggak usah yang berat-berat, tapi ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
seperti ikut menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, itu termasuk juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Yang keempat, tidak merusak fasilitas umum, tidak mencoret-coret tembok, kemudian kita tidak boleh merusak bangku taman, mungkin ya, kalau misalnya ada bunga di taman nggak boleh kita petik karena tidak merusak fasilitas umum. Dan yang terakhir, ini jawabannya bisa juga menghormati anggota masyarakat yang lebih tua, karena ini juga bagian dari tanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjut ke mapel selanjutnya, anak-anak mungkin jangan lupa ya, bisa subscribe channel Gugus 4 Kecamatan Sukun Kota Malang. Dukung channel ini agar bisa berkembang dan lebih baik. Oke, lanjut kita di muatan selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kisi-kisi yang pertama yaitu disajikan sebuah teks pantun. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu apa ya? Bahasa saja gitu ya. Kemudian yang kedua, disajikan sebuah pantun. Siswa dapat menentukan jenis pantun tersebut. Bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya seperti ini. Soal yang pertama, perhatikan pantun berikut. Nah, main-main ke dekat gardu, di sana ketemu Simbok Jam. Kini aku sangatlah rindu, lalu kapan kita bertemu. Berikut ini yang sesuai dengan isi pantun di atas. Jadi ciri-cirinya, bersajak A, 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 A. Oh, ini sajaknya O, 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 A. Berarti salah ya. Kemudian yang B, penulisnya diketahui. Penulisnya ini tidak diketahui. Berarti bukan. Memiliki 3 baris. Ingat, cirinya pantun itu memiliki 4 baris. Dan setiap baris terdiri dari 8 sukukan. Nah, ini yang paling tepat. Berarti jawabannya yang D. Untuk soal yang kedua. Berdasarkan isi pantun nomor 1, jenis pantun tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, selalu diingat ya, jenis pantun ada 3, yaitu pantun anak-anak, yang biasanya isinya tentang nasihat belajar, kemudian tentang kegembiraan, kemudian juga tentang tebak-tebakan gitu ya. Dan tebak-tebakan itu juga termasuk pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun muda-mudi yang biasanya berisi tentang percintaan ya. Dan yang ketiga yaitu pantun tua. Pantun tua ini biasanya berisi nasihat-nasihat agama. Oke, karena di sini ada kata aku sangatlah rindu, kapan kita bertemu, maka ini termasuk jenis pantun muda-mudi. Jawabannya ya berarti yang B, betul. Oke, kita lanjut ke soal bahasa Indonesia yang ketiga dan keempat. Kisi-kisinya, disajikan sebuah pantun, siswa dapat menjelaskan makna yang terdapat pada pantun tersebut. Makna pantun, ya. Yang keempat, disajikan sebuah pantun, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian pantun. Bentuk soalnya seperti ini. Batu bata di dalam goa hendak dibawa ke kota liwa. Banyak harta lagi bertakwa, semoga dunia akhirat bahagia. Isi atau makna pantun tersebut, nah berarti lihatnya yang di sini aja ya, bagian sambilannya nggak usah diisi, nggak usah dilihat. Maka dilihat di sini yaitu nasihat agar kita harus menjaga harta serta kita harus beriman dan bertakwa. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Lanjutnya soal nomor 4 seperti ini. Pada pantun nomor 3 baris pertama dan kedua. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan 3 dan 4 adalah isi. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal bahasa Indonesia 5 dan 6. Kisi-kisinya, disajikan sebuah pantun, siswa dapat menjelaskan amanat. Jadi hampir sama ya, makna amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Disajikan sebuah amanat, siswa dapat memilih salah satu pantun yang sesuai dengan amanat tersebut. Oke. Bentuk soalnya seperti ini. Anak perempuan main boneka, boneka mata biru tua. Jadi anak jangan durhaka, berbakti dan dengar kata orang tua. Amanatnya yaitu nasihat agar kita tidak boleh durhaka, selalu mendengarkan orang tua dan harus berbakti kepada orang tua ketika masih ada. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Berdasarkan pantun tersebut, makna yang tepat untuk pantun di atas yaitu meski sekolah terletak jauh tetap semangat menimba ilmu. Maka jawaban yang tepat yaitu kita tidak boleh menyerah meskipun sekolahnya jauh. Jawabannya yang tepat yaitu yang B. Tidak boleh menyerah mencari ilmu meski harus bersekolah di tempat yang jauh. Kenapa yang A bukan? Karena bersekolah di tempat jauh agar tidak harus tempat yang jauh.
Yang C boleh mengeluh. Nah, ini boleh mengeluh, nggak boleh. Harusnya kita nggak boleh mengeluh. Yang terakhir, sekolah yang jauh lebih bermutu. Belum tentu. Tapi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Tidak boleh menyerah mencari ilmu meskipun harus sekolah yang jauh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Disajikan sebuah kalimat rumpang tentang pengertian pantun, siswa dapat melengkapi kalimat tersebut dengan benar. Jadi nanti soalnya tentang pengertian pantun. Sekali lagi pengertian pantun ya anak-anak ya. Untuk nomor 8, disajikan sebuah pantun rumpang. Jadi nanti ada pantun rumpang, anak-anak bisa melengkapi. Oke. Bentuk soalnya bagaimana Pak Tri? Nah, bentuk soalnya seperti ini. Nomor 7, pengertian dari pantun adalah titik-titik jenis, titik-titik yang terikat 4 baris dan bersajak, titik-titik. Ya. Ingat, pantun itu adalah jenis puisi lama. Nah, puisi lama. Puisi lama lebih lengkapnya puisi lama berbahasa Melayu. Ya, berbahasa Melayu. Biasanya kalau film Upin Ipin itu ya sering pakai pantun ya, si Jarjit. Kemudian puisi lama yang berbahasa Melayu terikat 4 baris, harus 4 baris karena kalau tidak 4 baris itu bukan pantun, ya harus 4 baris dan bersajak A B A B. Jadi pengertian pantun adalah puisi lama atau puisi Melayu bersajak 4 dan berbaris 4, barisnya ada 4 dan bersajaknya adalah A B A B. Sekarang untuk nomor 8, bagian rumpangnya ini, nah isinya apa ya? Pantunnya seperti ini. Beli sayur di Tanah Merdeka, sayurnya untuk dibuat acar. Agar masa depanmu cerah, titik-titik-titik ya. Bagian rumpang pantun tersebut paling tepat adalah pilihan jawaban yang pertama yaitu rajin-rajinlah belajar. Kenapa? Karena belakangnya ini R. Berarti kita harus cari kata yang nantinya berakhiran R gitu ya. Belajar. Mungkin bisa yang lain, contohnya ini. Jadilah murid yang pintar, belakangnya juga R. Atau R yang lain, jadilah pribadi yang sabar. Pokoknya yang belakangnya R agar ini sesuai. Jadi nanti untuk soal seperti ini anak-anak harus melihat sajak terakhirnya, gitu ya, atau huruf terakhirnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soalnya itu, disajikan sebuah gambar, siswa dapat membuat pantun yang sesuai. Nah, ini untuk nomor 9, anak-anak diminta untuk membuat pantun. Membuat pantun tapi berdasarkan gambar, jadi nggak boleh ngarang gitu ya. Nah, seperti ini. Kebetulan untuk nomor 9 ini, anak-anak temanya tentang cita-citaku. Jadi harus bikin pantun sesuai dengan tema cita-citaku. Bagaimana sih Pak Tri bikin pantun itu? Gampang sekali ya. Yang pertama, kita membuat isinya dulu. Jadi jangan buat sampiran, tapi buat isinya dulu. Contohnya kayak apa? Yang ada temanya dengan cita-citaku. Seperti ini. Nah, agar kamu menggapai cita-cita, ya, tekunlah belajar mulai sekarang. Nih. Ingat, harus dihitung juga. Syaratnya pantun itu setiap baris harus berjumlah 8-12 suku kata, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Agar 2, kamu 4, meng 5, ga 6, pai 7, cita 9, cita 11. Berarti ini 11. Ya. Tekunlah 3, belajar 36, mulai 28, sekarang 3 berarti 11. Ini berarti masing-masing 11 suku kata, berarti sudah memenuhi. Pokoknya yang pertama bikin dulu isinya. Setelah isinya sudah, dilihat belakang hurufnya. Ini ada A, ada eng. Ada A, ada eng gitu ya. Ada A, ada eng. Kita cari kata yang ada A dan eng, tapi harus nyambung. Contohnya gimana Pak Tri? Nah, contoh isi sampirannya seperti ini. Nah, ke pasar besar beli kelapa, belakangnya A. Itu ya. Belakangnya A, ini A, pas. Beli kelapa sebesar kerang. Kerangnya kecil ya. Ini eng, ini eng. Agar kamu gak baca-baca tekun belajar sekarang. Nah, udah benar. Mungkin ada soal yang lain, contoh yang lain mungkin ya. Contohnya seperti ini misalkan. Ada hubungannya dengan cita-cita. Gapailah cita-citamu. Itu ya. Gapailah cita-citamu ini kalau dihitung 8 ini. Gapailah cita-citamu. 8. Menjadi tentara penjaga negara. Itu ya. 12. Jadi udah memenuhi. Ini belakangnya U. Belakangnya U, belakangnya A.
Berarti nanti kita bikin kata-kata yang belakangnya U dan belakangnya bikin sampiran gitu ya. Contohnya kayak apa Pak Tri? Contohnya kayak ini. Pergi ke pasar di hari Minggu. Nah ini U ya. Kemudian hari Seninnya pergi sekolah. A. Jadi U dan A. Ini udah benar. Ya. Nah. Oke. Setelah ini kita akan membahas muatan IPA. Oke anak-anak. Perlu Pak Tri sampaikan, anak-anak bisa download latihan soal yang sama dengan yang Pak Tri bahas hari ini pada link deskripsi. Jadi untuk belajar anak-anak agar besok PAS tema 4 bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut di pembahasan tema 4 muatan IPA. Bagaimana kisi-kisinya? Kisi-kisi nomor 1, disajikan 4 pilihan gambar organ tubuh. Siswa dapat menentukan organ peredaran darah manusia. Kisi-kisi yang kedua, disajikan sebuah tabel tentang organ peredaran darah manusia. Siswa dapat menentukan pasangan fungsi masing-masing organ peredaran darah manusia. Oke, kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nggak Pak Tri gambar ya, Pak Tri tulis saja. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua hati, 3 pembuluh darah, 4 paru-paru. Sistem peredaran darah pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Ingat, peredaran darah manusia itu sebenarnya ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ditambahkan biasanya itu paru-paru. 3 itu. Maka jawaban di sini yang paling tepat yaitu 1 dan 3. Bisa juga 3 dan 4. Maka jawabannya bisa 3 dan 4 dan 1 dan 3 itu ya. Kita pilih yang salah satu. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 seperti ini. Ada tabel, ada nama organ, dan juga ada tabel fungsi. Nanti anak-anak diminta untuk mencocokkan, gitu ya. Oke, pasangan organ peredaran darah dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini diperhatikan, ini harus ngecek jawaban satu persatu. 1D, 1 itu jantung, D itu memompa darah. Oh, ini yang benar. Jantung itu fungsinya memompa darah, maka jawabannya adalah yang ini. Kita bahas dulu sebentar. Pembuluh balik ini namanya adalah pembuluh vena. Dia berfungsi mengalirkan darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Maka jawabannya adalah 2B. Kalau ini 2C, maka ini salah. Gitu ya. Yang ketiga, pembuluh nadi. Pembuluh nadi ini pembuluh yang mengangkut oksigen. Nama lainnya adalah pembuluh arteri. Maka jawabannya yang 3 adalah 3C. Karena 3C di sini bukan 3-nya digandingannya ada 3B, maka ini salah. Sel darah fungsinya yaitu mengangkut oksigen, gitu ya, mengangkut oksigen. Jadi nomor 4 ini yang mengangkut oksigen, 4C, gitu ya. Kalau pembuluh nadi tadi mengalirkan darah bersih, maaf ya, pembuluh nadi itu mengalirkan darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan pengangkutnya namanya adalah sel darah, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Kisi-kisinya, disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menjelaskan cara mencegah pada penyakit peredaran darah manusia. Yang keempat, disajikan sebuah tabel, siswa dapat memasangkan jenis penyakit dan penyebabnya. Bentuk soalnya bagaimana Pak Tri? Kita cek. Pada hari Senin, Noval tiba-tiba pingsan saat upacara bendera. Diketahui ia menderita anemia sehingga tubuhnya lemas dan tidak bertenaga. Hal ini harus dilakukan Noval kan untuk mencegah penyakit anemianya kambuh adalah, nah berarti penyakitnya anemia. Cara mencegahnya bagaimana? Gitu ya. Cara mencegahnya anemia itu harus mengkonsumsi banyak makanan berzat besi. Jawabannya adalah yang D. Tuh. Oke. Kemudian soal nomor 4, ini juga bisa nanti untuk kita pelajari sebagai soal nomor 3 ya. Perhatikan tabel gangguan sistem pencernaan berikut. Ada anemia pasti kekurangan tadi ya, vitamin zat besi. Tekanan darah tinggi, hemofilia, dan penyakit jantung. Kalau kita pasangkan di sini, anemia itu, kenapa sih bisa terjadi anemia itu? Karena kekurangan zat besi, maka jawabannya 1 sama dengan B. Karena 1 ini gandingannya C, maka dia salah. Ya. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah terlalu banyak garam. Dalam tubuh kita terlalu banyak garam, sehingga tensinya naik. Ya, tekanan darahnya naik. Maka jawabannya nomor 2 adalah yang A. Ini ya,
Ini jawaban yang paling benar. Nah, hemofilia. Hemofilia itu adalah penyakit darah sukar membeku. Biasanya ini diidap oleh oleh orang-orang yang keturunan, yang orang tuanya memiliki penyakit hemofili. Jadi diturunkan kepada anaknya atau mungkin kakeknya, neneknya gitu ya. Jadi hemofili itu faktor penyebab utamanya adalah faktor keturunan. Dan yang terakhir adalah penyakit jantung. Penyakit jantung ini adalah penyakit tersumbatnya aliran darah di jantung. Gitu ya, karena pembuluh darahnya tertumpuk oleh lemak, kolesterol jahat, maka aliran darahnya yang memacu ke jantung itu tersumbat sehingga terjadi namanya penyakit jantung. Jadi jawaban nomor 4 harusnya C. Di sini 4-nya adalah 4D, maka salah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Itu ya, anak-anak ya. Jadi untuk soal nomor 3 dan 4, nanti penyakitnya apa, cara mencegahnya bagaimana. Gitu ya. Kalau misalkan anemia, kekurangan zat besi, berarti kita harus mengkonsumsi makanan mengandung zat besi. Tekanan darah tinggi, penyebabnya itu terlalu banyak garam. Cara mencegahnya gimana? Ya mengurangi garam. Hemofilia, darah sukar membeku, karena ini faktor keturunan. Cara mencegahnya gimana? Ya jangan sampai terluka, gitu ya. Atau kalau misalnya terluka, bawa ke rumah sakit. Gitu. Dan yang terakhir penyakit jantung. Karena tersumbat aliran darah akibat banyaknya lemak, berarti menghindari makanan yang terlalu banyak lemak. Kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Bentuk soalnya seperti ini. Kisi-kisinya dulu ya. Disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menyebutkan jenis peredaran darah manusia dengan benar. Siswa dapat menyebutkan jenis peredaran darah manusia dengan benar. Yang keenam, disajikan bagan sistem peredaran darah. Siswa dapat menjelaskan fungsi salah satu organ peredaran darah pada manusia. Oke, kita cek. Di sini bentuk soalnya seperti ini. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ada kata dialirkan ke seluruh tubuh. Ini tubuh ya harusnya ya. Serta kembali ke jantung, ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Disebut dengan sistem peredaran darah. Iya, karena dari jantung ke seluruh tubuh, maka ini namanya peredaran darah besar. Oke, kita bahas sedikit. Apa itu peredaran darah besar sama peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil itu ketika aliran darah atau darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Hanya situ aja, jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Ya. Sedangkan peredaran darah besar itu ketika jantung ke seluruh tubuh. Jadi tidak hanya ke paru-paru, tapi ke seluruh tubuh, terus kembali lagi ke jantung. Secara umumnya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat besok kalau ada soal dari jantung ke seluruh tubuh berarti besar. Jantung ke paru-paru berarti kecil. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 seperti ini. Perhatikan gambar peredaran darah berikut. Bagian tanda X. Nah, ini tanda X ini yang berwarna biru ya. Memiliki fungsi. Nah, karena biru ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah apa itu? Pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Fungsinya apa sih? Mengangkut darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau mengangkut darah yang kotor. Ya. Mengangkut darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan yang warna merah ini juga sama. Ini juga peredaran darah pembuluh darah. Pembuluh darah, tapi namanya beda. Namanya yaitu, kalau yang sebelah sini namanya adalah arteri atau pembuluh nadi. Fungsinya ini mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen. Gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir, ini fungsinya ya, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Ini jantung memompa darah seluruh tubuh, pembuluh darah itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Paru-paru itu sebagai penyuplai oksigen di dalam darah. Jadi itu fungsinya, menyuplai oksigen. Soal terakhir, soal nomor 7. Untuk muatan IPA, disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menjelaskan 3 cara menjaga organ peredaran. Cara menjaga organ peredaran darah. Ini gampang ya. Ini ada sebuah cerita nih. Pak Kadir menderita serangan jantung akibatnya sering kali makan di rumah makan. Makannya pasti makanan banyak kolesterol, banyak lemak gitu ya. Ia bekerja di kantor yang ber-AC. Wah, dingin.
nyaman, sehingga jarang keluar keringat. Nah, ini akhirnya kurang keringat, kurang olahraga. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tuliskan 3 caramu agar tidak terkena penyakit peredaran darah. Salah satunya nih ya, penyakit jantung. Gimana sih caranya? Yang pertama yaitu menghindari makan minuman instan yang tidak bergizi. Misalkan mie instan, kopi-kopi instan, minuman-minuman instan gitu ya, minuman bersoda itu yang instan, itu harus dihindari. Selain tidak baik karena mengandung banyak bahan kimia, dia mengandung gula yang cukup banyak, bisa menyebabkan obesitas dan diabetes. Yang kedua, mengurangi makanan yang berlemak. Nah, yang paling banyak sih ya, yang sering kita temui adalah makanan gorengan itu ya. Yang ketiga, tidak minum minuman beralkohol. Nah, ini pasti kalau anak-anak teriakin nggak ada yang ini ya. Yang keempat, mengurangi penggunaan garam. Jadi, nanti orang tua sampean ya, minta mengurangi, Pak, tolong kalau masak mengurangi garam biar tidak terkena darah tinggi. Ya, tensinya biar naik. Yang tidak kalah penting yaitu harus banyak olahraga. Atau olahraganya teratur minimal 1 minggu 1 kali untuk disempatkan olahraga. Selanjutnya, harus banyak minum air putih. Air putihnya, air putih hangat juga lebih baik. Dan terakhir yaitu istirahat yang cukup. Karena kalau kita kurang istirahat, jantung itu akan berpacu lebih keras, sehingga tensi kita cenderung akan naik. Oke, itu tadi untuk muatan IPA. Oke, anak-anak, kita melanjutkan di muatan IPS. Kisi-kisinya, disajikan 4 pilihan gambar, siswa dapat menentukan contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ya. Yang kedua, disajikan 4 pernyataan tentang perilaku yang berhubungan dengan interaksi sosial. Siswa dapat memilih perbuatan yang sesuai dengan budaya sosial bangsa Indonesia. Oke, disajikan 4 pilihan gambar tentang interaksi sosial. Siswa dapat menentukan interaksi manusia yang mengarah pada persatuan. Bentuk soalnya seperti apa, Pak? Tadi seperti ini. Nah, ini ada pilihan 4 gambar. Yang mana gambar itu interaksi yang positif. Ya, ini semuanya interaksi dengan alam, tapi ada yang positif. Positifnya yaitu gambar yang A, ya. Orang yang sedang bercocok tanam di lahan pertanian. Oke. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam perilaku yang berhubungan dengan interaksi sosial budaya adalah mendirikan lembaga bantuan hukum, mendirikan sanggar tari, membuat banyak rumah sakit, menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ini adalah sosial budaya, maka yang paling tepat adalah yang B. Mungkin kalau interaksinya tentang politik dan hukum, bisa yang A ya. Kalau misalkan interaksi dalam bidang kesehatan, mungkin bisa membuat banyak rumah sakit. Karena di sini sosial budaya, maka yang tepat adalah mendirikan sanggar tari. Soal yang ketiga, berikut yang menunjukkan rasa persatuan ditunjukkan oleh gambar. Nah, udah kelihatan, pasti gambar yang B. Karena yang A ini tawuran ya, berarti bukan, ini banjir, dan yang D ini perkelahian. Oke, kita lanjut di soal IPS nomor 45. Disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menentukan interaksi alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Soalnya seperti ini. Kemudian yang kelima, disajikan sebuah gambar dapat menuliskan manfaat dari kegiatan gotong royong. Pak Rusli memiliki usaha ternak lele. Pak Rusli dibantu dengan Pak Komar untuk mengantarkan dagangannya ke pasar. Dalam teks tersebut, Pak Komar bertugas sebagai, Pak Komar di sini sebagai apa? Itu sebagai distributor. Karena dia mengantarkan ya, tugasnya untuk mengantarkan. Kegiatan ekonomi yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ingat, kegiatan ekonomi itu selalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi soal nomor 5, manfaat dari gotong royong di samping adalah yang pertama yaitu mempererat persaudaraan, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempererat kekeluargaan, gitu ya, menambah kekompakan. Jadi manfaat gotong royong itu banyak sekali. Oke, untuk pembahasan nomor 4, selalu diingat-ingat karena anak-anak seringkali keliru. Distributor itu orangnya, kalau kegiatannya itu distribusi. Jadi produksi itu kegiatannya, menghasilkan barang atau jasa. Produsen itu orangnya. Distribusi itu kegiatannya, menyalurkan ya barang atau jasa. Distributor itu orangnya.
Kegiatan menghabiskan barang atau jasa namanya konsumsi, kegiatannya orangnya namanya konsumen. Jadi selalu diingat-ingat itu ya. Oke, kita lanjut soal terakhir IPS, soal nomor 6. Disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menyebutkan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Soalnya seperti ini, itu kan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Sebenarnya interaksi dengan lingkungan itu ada 2, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kalau lingkungan alam, itu seperti ini. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kita bahas dulu ya. Yang sifatnya positif, jawabannya bisa seperti ini anak-anak besok. Reboisasi, betul. Budidaya terumbu karang. Penggunaan pupuk alami. Merawat tanaman. Petani menanam padi. Nah, ini contoh bentuk manusia interaksi dengan lingkungan. Alam. Gitu ya. Melakukan jual beli, ini dengan lingkungan sosial. Percakapan itu juga lingkungan sosial. Ini yang sifatnya positif. Kemudian pasti ada yang positif, ada yang negatif. Negatif seperti apa Pak Trina? Seperti ini. Ini interaksi manusia yang sifatnya negatif. Penggundulan hutan, mencari ikan dengan bom, penggunaan pupuk buatan, yang berlebihan pastinya ya. Dan membiarkan tanaman mati atau layu. Yang kelima, membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Ini yang lingkungan alam. Untuk lingkungan sosialnya, yang negatif adalah perselisihan atau permusuhan. Seperti itu. Oke. Nah, kita ada di penghujung muatan, yaitu muatan SPDP. Kisi-kisinya untuk nomor 1, 2, 3 seperti berikut. Kisi-kisi nomor 1, disajikan sebuah teks lagu, siswa dapat menentukan jenis tangga nada lagunya. Ada lagu, terus tangga nadanya apa gitu ya. Yang kedua, disajikan ciri-ciri tangga nada tertentu, siswa dapat menentukan tangga nada yang sesuai. Yang ketiga, disajikan sebuah gambar tarian, siswa dapat menentukan properti tarian yang digunakan. Itu soalnya seperti ini. Nomor 1. Ada lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ini biasanya lagunya bersemangat ya. Bangun Pemudi Pemuda. Gitu ya. Ini bersemangat. Maka tangga nadanya itu mayor. Kalau nadanya kurang bersemangat, lambat, itu biasanya minor. Oke, yang kedua, perhatikan ciri lagu berikut. Interval nadanya 1/2. Nah, ini udah 1/2 ini ya, udah kelihatan. 1/2, 1/1, setengah, 1/1. Bertempo lambat. Nah, apalagi ini tempo lambat. Dan diawali nada la, maka tangga nada yang dipakai adalah ciri-ciri minor. Untuk soal yang ketiga, nah, disajikan sebuah gambar tarian. Tarian ini, siswa dapat menentukan properti yang digunakan pada tarian. Kalau dilihat dari gambar ini, kelihatan ya. Sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama selendang, yang kedua boneka, yang ketiga adalah payung. Karena di sini yang ada hanya payung, maka jawabannya adalah yang A. Ini adalah tari bondan ya. Menggunakan payung dan boneka sebagai propertinya. Oke, selanjutnya, untuk nomor 4 dan 5. Disajikan sebuah gambar properti tarian tertentu, properti tariannya, siswa dapat menuliskan nama tarian yang sesuai. Contoh soalnya seperti ini. Ada gambar kipas. Properti yang dipakai apa? Kira-kira gitu ya. Properti yang dipakai ya banyak. Ini pokoknya yang dipakai kipas. Tariannya apa gitu ya. Tariannya kan banyak ya yang menggunakan kipas. Sebagai contoh, tari kipas Pakarena, tari legong gitu ya. Kemudian juga banyak sih jenis-jenis tarian yang menggunakan kipas gitu ya. Ini properti yang seringkali dipakai gitu ya. Kemudian yang kelima, disajikan not lagu, siswa dapat menyebutkan salah satu ciri tangga nada yang sesuai. Ini ada lagu, tangga nada yang dipakai apa? Pokoknya yang dilihat-lihat lagunya gimana nih. Kalau anak-anak udah tahu lagunya sedih atau gembira gitu ya. Ini ada lagu. Tapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Nah, udah kelihatan nih. Ini lagu gugur bunga, maka jenis tangga nada yang dipakai adalah minor. Oke, soal yang terakhir. Nah, disajikan 4 kalimat pernyataan tentang prosedur. Ini ada 5. Membuat gambar cerita yang disusun secara acak. Jadi nanti anak-anak untuk nomor 6, anak-anak diminta untuk mengurutkan langkah-langkahnya yang ini dibuat acak gitu ya, gambar bercerita. Kalau dilihat dari sini, maka yang pertama adalah gagasan atau ide. Ingat, pokoknya dalam menentukan
gambar cerita, komik, gitu ya, ilustrasi itu harus, yang pertama harus gagasan atau ide. Yang kedua yaitu menyiapkan alat atau bahan. Berarti 3, 5. Setelah itu baru kita buat sketsanya. 1. Setelah sketsanya dibuat, kita buat pewarnaannya. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan gambar. Maka urut-urutannya itu 3, 5, 1, 2, dan 4. Jadi itulah tadi anak-anak pembahasan kita tentang latihan soal PAS sesuai dengan kisi-kisi. Sekali lagi anak-anak bisa download latihan soal pada link deskripsi yang sudah Pak Tri siapkan. Silahkan cek di link deskripsinya ya. Oke, anak-anak terima kasih sudah belajar bersama Pak Tri. Semoga bermanfaat. Anak-anak bisa menyelesaikan PS-nya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.